Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan Senin tanggal 13 September, kita mulai mempelajari kitab Syarhu Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Syarah Ibn Aqil terhadap Alfiyah Ibn Malik. Ini nahwu, kitab bagian dari nahwu, campur dengan sorof, campur dengan ilmu sorof. Kitab ini, Syarah Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik, dia adalah syarah dari Alfiyah Ibn Malik rahimallahu ta'ala. Alfiyah itu digunakan untuk bait syair yang dikarang 1000 atau mendekati 1000 atau bahkan lebih dari 1000. Cuma dikasih judul dengan Alfiyah. Tulisan dari Ibnu Malik rahimallahu ta'ala masyhur dengan nama Alfiyah Ibnu Malik. Masyhur, terkenalnya dengan nama Alfiyah Ibnu Malik, yang judul aslinya adalah Al-Khulasah fin Nahwi. Al-Khulasah fi An-Nahwi, itu judul aslinya. Cuman dia lebih terkenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Judul aslinya Al-Khulasah fin Nahwi. Karena dalam buku ini nanti ada di bait-bait awal, di muqaddimah, beliau jelaskan bahwa beliau tulis Alfiyah ini maqasidan an-nahwi. Dia tujuankan ilmu nahwu. Maka yang di sini yang paling banyak adalah terkait dengan nahwu. Terkait dengan nahwu. Sedikit pembahasan sorof yang dia ikutkan. Yang dia ikutkan karena memang pembahasan sorof itu sedikit. Yang mana belum memulai dengan setelah muqaddimah, penyebutan tentang ilmu, tentang al-kalam dan apa yang tersusun darinya, penyebutan tentang kalam dan apa yang tersusun darinya. Kemudian setelah itu beliau akan bahas mu'rab dan mabni. Setelah itu beliau akan membahas mubtada khobar dan bab-bab nahwu dan bab-bab nahwu. Nanti beliau tutup dengan pembahasan sorof, tapi tidak banyak. Karena memang sorof pembahasannya sedikit. Walaupun di saat bahas nahwu ada beliau selipkan pembahasan apa? Sorof. Cuma sorof secara khusus itu di ujung kitab sedikit. Di tengah-tengah pembahasan nahwu, kalau ada hubungannya, seperti nanti ketika beliau bahas isim beramal-amalan fi'il, beliau bahas masdar. Beliau juga bahas abaniyatul masdar. Wazan-wazan masdar. Isim fa'il, isim maf'ul, siyak mubalaghah, sifat musyabbahah. Dia bahas juga apa? Wazannya. Jadi sambil jalan. Adapun bab khusus untuk sorof itu sedikit di penghujung. Di ujung kitab. Di ujung kitab. Isinya kitab ini Alfiyah Ibnu Malik yang beliau beri judul dengan Al-Khulasah fi An-Nahwi. Isinya adalah 1002 bait syair terkait dengan nahwu dan sorof, mencakup muqaddimah, pendahuluan dan penutup. Semuanya adalah 1002 bait syair. Ada penutup dan pembuka, kemudian pembahasan.
yang ditulis oleh Ibnu Malik. Makanya dikatakan Alfiyatu Ibnu Malik. Alfiyatu Ibnu Malik. Ibnu Malik sendiri, ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah Ibnu Malik At-Ta'i. Jadi beliau bersandar kepada kakeknya. Beliau disandarkan kepada apa? Kakeknya, Ibnu Malik. Karena yang bernama Malik bukan bapaknya, tapi kakeknya. Nama beliau adalah Muhammad, nama ayahnya adalah Abdullah, nama kakeknya adalah Malik At-Ta'i. Beliau lahir di tahun 600 Hijriah. Berarti sudah lama dari kita. Sekarang kan tahun 1443 Hijriah. Beliau lahir 1600 Hijriah. Kalau Masehinya 1203. Masehi 1203. Beliau lahir di Andalus, Spanyol, Andalusia. Kemudian dia hijrah ke Masyrik saat masa ia dikuasai kembali Spanyol oleh Nasoro. Anda bisa pahami kan? Jadi hijrah kembali, pergi ke Masyrik, dan di sanalah dia belajar banyak. Dia belajar banyak dan menjadi, ya, ulama rujukan di masanya. Muhammad bin Abdullah Ibn Malik At-Ta'i belum menduduki banyak kedudukan, di dalam perjalanan beliau sebagai ulama, dan beliau secara madhab fikih adalah Syafi'i. Secara madhab fikih beliau adalah apa? Syafi'i. Beliau termasuk ulama Syafi'i. Ibnu Malik termasuk ulama Syafi'i. Karangannya sangat banyak sekali. Bukan hanya dalam bab nahwu, bukan hanya dalam bab bahasa, tapi juga dalam bab-bab yang lain. Sangat banyak. Hanya saja itu dikalahkan namanya dengan Alfiyah Ibnu Malik. Dikalahkan, ya, semua karangan yang lain itu tidak terkenal. Yang paling terkenal adalah ini. Karangan beliau dalam bidang apa? Nahwu. Karena kenapa? Karena Alfiyah ini disyarah dari masa ke masa. Bahkan setelah Imam Malik wafat dan beliau digantikan oleh anaknya, yaitu Muhammad Badruddin, juga ahli, dan kedudukannya juga dalam kedudukan sebelumnya diganti oleh anaknya Muhammad Badruddin. Itu Badruddin itu wafat, Imam Malik wafat, ya, di tahun 686 Hijriah. Itu sudah disyarah. Disebut oleh para ulama jumlah syarahnya sudah 40 syarah. Jadi gimana tidak terkenal? Ini di masa itu, kisaran waktunya. Sudah ada berapa puluh syarah? 40. Apalagi yang setelahnya. Banyak sekali syarah-syarah yang terkenal yang mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Di antaranya misalnya ada syarah Alfiyah Ibnu Malik karyanya Ibnu Hisham yang pengarangnya Tutur Nada, yang berjudul Awdahul Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik. Awdahul Masalik ila Alfiyah Ibnu Malik. Ya, disyarah, itu syarah yang terkenal. Yang mana Ibnu Hisham itu lahir dan meninggal tahun berapa Ibnu Hisham? Belum meninggal tahun
761 Hijriah. Sementara Imam Malik sebelumnya. Nah, sebelumnya disyarah oleh Ibnu Hisham. Dan kitabnya Ibnu Hisham sekarang itu dicetak dengan 4 jilid, itu syarahnya. Dengan ta'liknya Muhyiddin tentunya. Dan Muhyiddin semua kitab ulama Mesir bahasa dia ta'lik semuanya. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Sekarang dicetak dengan 4 jilid. Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Juga di antara syarah ini yang kita akan baca, syarah Ibnu Aqil. Iya. Nanti kita akan sebutkan alasannya kita pilih syarah Ibnu Aqil ketika kita bahas Ibnu Aqil. Jadi Ibnu Malik rahimahullah beliau wafat, tadi kan beliau lahir tahun berapa? 600 Hijriah. Belum masih hidup sudah disyarah banyak syarah itu. Dan setelah belum meninggal banyak juga yang mensyarahnya. Setelah meninggalnya Ibnu Hisham kan syarah. Setelah Ibnu Hisham disyarah oleh Ibnu Aqil. Karena Ibnu Aqil ini ulama setelah Ibnu Hisham. Ulama bahasa. Juga madhabnya Syafi'i. Kan Ibnu Hisham sendiri juga Syafi'i. Karena rata-rata orang Mesir Syafi'i madhabnya. Rata-rata ulama Mesir itu Syafi'i madhabnya. Karena Imam Syafi'i terakhir di sana hidup. Iya, di sana hidup. Termasuk Imam Malik juga terakhir kan hijrah ke Mesir. Dan dia dikatakan dia dikubur di dekat Imam Syafi'i. Ini disyarah Ibnu Aqil. Di antara juga mensyarahnya Ibnu Aqil kan dia lahir nanti kan disebutkan beliau wafat tahun 769. Kalau Ibnu Hisham tadi kan wafat 761. Ibnu Hisham wafat 761. Sementara Ibnu Aqil wafat tahun 769. Berarti ini kan semasa. Beda berapa tahun wafatnya? 8 tahun. Bisa pahami kan? Jadi masih ada disyarah oleh Ibnu Hisham, juga ini disyarah oleh Ibnu Aqil. Ada lagi juga yang mensyarahnya, Ibnu Aqil disyarah oleh ini juga Ibnu Aqil ditaklik juga oleh Muhyiddin. Pokoknya tidak ada yang luput dari Muhyiddin. Ya, ditaklik juga oleh Muhyiddin. Dicetak juga kita tidak pegang karena berjilid. Iya. Dicetak juga dengan 4 jilid. Kalau takliknya Muhyiddin. Karena memang Muhyiddin luas kalau taklik. Mentalik. Iya. Dan ada juga yang mensyarah dengan syarah disyarah oleh Al-Asmuni yang wafat tahun 929 Hijriah, berarti beberapa lagi lama setelahnya lagi. Iya. Setelah lama tersebarnya syarah Ibnu Hisham dan Ibnu Aqil. Perbedaannya syarahnya Ibnu Hisham, kenapa Ibnu Aqil lebih tersebar? Karena Ibnu Aqil ada kelebihannya dalam mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Yang kita akan sebutkan sebentar terkait dengan Ibnu Aqilnya sendiri. Dia disyarah oleh Al-Asmuni rahimahullah, ulama bahasa juga, yang dia beri judul dengan Manhaj As-Salib ila Alfiyah Ibnu Malik. Yang wafat 929 Hijriah. Iya. Dan syarah Al-Asmuni setelahnya itu dia yang paling diambil oleh para penuntut ilmu. Dia termasuk syarah yang terbaik dari syarahnya Alfiyah Ibnu Malik. Syarahnya Alfiyah Ibnu Malik. Dan banyak lagi hal-hal yang terkait dengan Alfiyah Ibnu Malik. Apakah dia ada yang khusus bukan mensyarah?
Tapi ada yang mengi'rab bait syairnya. Semua di Alfiyah Ibnu Malik jadi dia i'rab baitnya. Kenapa di ropa ini, kenapa di nasab? Ada yang mengi'rabnya. Tersebar juga. Dicetak. Yang dibuat oleh Khalid Al-Azhari. Dengan judul Tamrin At-Tullab fi Sina'atil I'rab. Dia i'rab Alfiyah Ibnu Malik. Di i'rab Alfiyah Ibnu Malik. Iya. Ada juga yang hanya mengi'rab syawahidnya saja. Bait-bait syair yang ada dalam Alfiyah Ibnu Malik. Pokoknya yang paling banyak dilayani ini Alfiyah Ibnu Malik dalam bidang nahwu. Dalam bidang nahwu. Imam Malik rahimahullahu taala beliau wafat di tahun 672 Hijriah pas di bulan Sya'ban. Beliau wafat di tahun 672 Hijriah pas di bulan Sya'ban. Pas di bulan Sya'ban. Di Dimashq. Dan beliau disolati di Masjid Al-Umawi di masa itu. Di masa itu. Ini terkait dengan Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik ini adalah alfiyah bait syair yang paling mudah dipahami karena wazan yang dipakai oleh Ibnu Malik di dalam mengarang dan menulis syair tentang nahwu di sini pakai Bahar Ar-Rojaz. Bahar Ar-Rojaz ini kan banyak wazan syair. Yang paling mudahnya adalah Bahar Ar-Rojaz. Itu dengan bentuk mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun 6 kali. Itu bait pertama dengan 3 wazan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Bait kedua dengan 3 wazan yang sama mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu kebanyakan yang dipakai. Ini yang paling mudah dan yang paling banyak dipakai oleh para ulama. Bahar Ar-Rojaz. Walaupun ada bahar-bahar yang lain lagi ini disebutkan oleh ulama terkait dengan buat bait syair. Tapi yang paling banyak dipakai dan paling mudah adalah Bahar Ar-Rojaz. Adalah Bahar Ar-Rojaz. Dan kalau kita mempelajari terkait dengan ilmu al-arud, karena bait syair ini pelajarannya di ilmu al-arud, cara membuat dan mempelajari serta mengucapkan syair itu dikenal dengan salah satu cabang ilmu bahasa juga namanya ilmu al-arud. Di ilmu al-arud itu terkait dengan wazan-wazan fi'il. Wazan-wazan syair. Wazan syair disebut oleh para ulama di antaranya ada 16 timbangan. Baharnya. Ada 16 timbangan. Ada bahar at-tawil. Biasa kan kalau kita baca syair kemarin di Kotur Nada, ada kan di dalam kotak tertulis at-tawil. Maksudnya wazannya dari bahar at-tawil. Bahar at-tawil. Ada juga dari bahar al-basit, ada bahar al-wafir, ada bahar yang disebutkan al-khafif, ada as-sari, ar-ramal. Banyak. Tapi kita di bait syair ini, Alfiyah Ibnu Malik, timbangan yang dipakai adalah Bahar Ar-Rojaz. Yang Anda sebutkan tadi. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi membacanya dengan itu. Kata-kata yang disebutkan tidak lepas dari timbangan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Bait pertama. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu bait kedua. Ini paling mudah dipahami. Paling mudah dipahami. Secara umum, bahwa susunan dalam kata-kata di syair tidak keluar dari susunan nahwu sorof. Tidak ada yang keluar dari nahwu sorof. Hanya saja karena bait syair itu pakai wazan, kadang tadinya dia di depan, karena kepentingan wazan dia diakhirkan. Paham ya? Yaitu kadang ada kata harusnya di akhir. Tapi karena ada kepentingan wazan, timbangan syair, khususnya dalam Alfiyah Baharul Rojaz, hanya dia dikedepankan. Tapi dalam mengartikannya, sesuai kaidah nahwu dan sorof.
Makanya nanti kadang ada kata terakhir tapi artinya di depan. Dipahami kan? Karena dalam mengartikan kita ikut kaidah nahwu dan sorof, bukan ikut perkatanya. Syair itu tidak diterjemah perkata, tapi diterjemah sesuai dengan susunannya yang sebenarnya. Antum bisa pahami ini? Makanya nanti dalam terjemahan antum bisa lihat kita tidak terjemah sesuai dengan perkatanya, tapi apa? Sesuai dengan kaidah nahwu dan sorofnya. Mungkin bisa dipahami. Ini terkait dengan bait syair. Wazan yang dipakai adalah bahrul rojaz, bahar yang paling mudah di dalam bait, timbangan bait syair. Karena 6 kata yang berulang sama. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Dan sebagai faedah untuk antum terkait dengan timbangan wazan syair, jadi syair itu kalau ditimbang, yang dilihat bukan yang ditulis, tapi yang terucap. Itu timbangan syair. Dalam menimbangnya, bukan yang tertulis, tapi yang terucap. Bisa dipahami? Jadi kalau yang tidak dibaca, tidak ada dalam timbangan. Walaupun ada hurufnya di tulisan. Sementara walaupun tidak ada hurufnya, tapi kalau dibaca, ada di ucapan, itu dimasukkan timbangannya. Anda paham ini? Misalnya nanti, ya, ada kata yang saya bait kedua, di bait Alfiyah nanti, musolliyan alan nabiyil mustafa, alan nabiyil mustafa. Musolliyan, yan itu tanwinnya, ada huruf dalam wazannya, karena dia yan. Dinilai dengan harokat, huruf. Iya. Alan nabi, tidak dibaca alnya, alif lamnya. Berarti tidak ada dalam timbangan wazan. Alan nabiyil mustafa, tidak dibaca a-nya, tapi dibaca lamnya. Berarti ada dalam timbangan. Jadi dalam menimbang bait syair itu beda dengan menimbang sorof. Kalau sorof, harokat dan sukunnya terbaca ataupun tidak ditimbang semuanya. Karena dia menimbang kata. Kalau ini wazan bait. Fokus timbangannya bukan yang ditulis, tapi yang diucap. Anda bisa paham ini? Ini secara singkat saja. Adapun kalau antum mau ilmu luas tentang bait syair, ya harus belajar ilmu al-arud. Ya, ada biasa Ustaz Arif biasa saya lihat ada pengumuman nih. Kalau antum mau coba-coba belajar, bisa. Karena dia fokusnya kepada timbangan terkait dengan yang terucap, bukan yang ada dalam tulisan lafaz, fokusnya. Untuk bisa paham ini? Ini Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Syarah yang kita baca adalah syarah Alfiyah yang disyarah oleh Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Ibnu Aqil ini di Mesir dia dianggap Qadil Qudah. Makanya buku yang dia karang itu banyak menerima. Kan dia Qadil Qudah. Qadinya para qadi. Pimpinnya qadi. Kalau kita di Indonesia apa namanya? Nah, pimpinnya para Mahkamah Agung. Itu dia yang pegang. Makanya kepercayaan orang terhadap apa yang belum tulis, belum ucapkan itu tinggi. Ibnu Aqil. Ya seperti biasa, rata-rata ulama Mesir kan Syafi'i. Secara apa? Madhab. Secara madhab. Beliau wafat, sudah saya sebutkan tadi, ketika membahas di antara syarah Ibnu Aqil, di antara syarah Alfiyah adalah syarah Ibnu Aqil. Beliau wafat tahun 769 Hijriyah. Syarah Ibnu Aqil ini banyak dipakai karena mudah dipahami bahasanya, paparannya juga jelas, terus singkat, tidak panjang, fokus memahami apa yang dimaksud oleh Ibnu Malik di Alfiyah itu. Jadi tidak banyak faedah tambahannya, hanya fokus menjelaskan apa maksud dari bait. Apa maksud dari bait syair itu?
Apa maksud dari Ibnu Malik? Jadi ini yang dia diantara sebab kenapa tersebar. Kenapa banyak digunakan. Bahkan ini syarah Ibnu Aqil itu dipakai di tingkat di sekolah Tsanawiyah, tingkat SMA. Padahal syarah-syarah yang lain tidak dipakai. Kenapa itu tadi? Dia adalah syarah yang paling mudah. Bahasanya dan penjelasannya hanya fokus kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Nanti antum akan lihat bagaimana beliau jelaskan, kadang satu bait, kadang dua bait langsung dijelaskan dengan satu paragraf, dua paragraf. Ya, dia fokus untuk menjelaskan. Syarah yang sangat mudah sekali. Syarah yang sangat mudah sekali. Ibnu Aqil sendiri, beliau Qadil Qudha, beliau punya gelar, sebagaimana kebanyakan orang Mesir ada gelarnya, Bahauddin. Nama beliau adalah Abdullah Ibnu Aqil. Nama beliau adalah Abdullah Ibnu Aqil. Ya, Abdullah Ibnu Aqil. Beliau ya al-faqih an-nahwi, beliau termasuk ahli fikih, juga ahli nahwu. Beliau termasuk, ya rahmakallah, beliau termasuk ahli fikih dan ahli nahwu. Iya. Dan beliau punya karangan sangat banyak, dan di antara yang terkenal ini yang ada di tangan kita. Ya kan? Yang ada di tangan kita. Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Dan syarah Ibnu Aqil terhadap syarah Alfiyah Ibnu Malik ini dengan bahasa yang mudah dan menjelaskan kepada kita manhaj di dalam taklim, di dalam mengajar. Bahwa di dalam mengajar itu beliau kan Qadil Qudha. Di syarah Ibnu Malik ini mendidik kita ketika mengajar. Dalam mengajar itu jangan keluar dari buku. Jangan keluar dari buku yang kita ajarkan. Anda bisa paham ini? Walaupun kita banyak ilmunya, ilmu kita dari laut sebelah sini bisa tembus ke laut sebelah. Walaupun banyak, tapi tidak boleh keluar dari apa yang ada di kitab itu. Syarah Alfiyah ini, Ibnu Malik, yang disyarah oleh Ibnu Aqil, kenapa dipakai di sekolah? Karena manhaj taklimnya, caranya dia mengajarkan itu sesuai. Iya, tidak ada berpanjang-panjang yang membosankan. Tidak juga ringkas yang kurang. Bukan, tidak juga. Kan cacat itu kalau dia meringkas, akhirnya kurang dari maksud. Nah, atau panjang tapi membosankan. Orang gara-gara membahas ini yang panjang, lupa yang dimaksudkan. Ini juga tidak baik. Maka yang paling bagus itu adalah tidak kurang, tidak juga panjang. Tidak juga panjang. Ini keunggulannya syarah Ibnu Aqil. Gelar beliau adalah Bahauddin. Ya, kalau kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Kunyah Ibnu Aqil adalah Abu Muhammad. Nama beliau adalah Abdullah. Ya, Ibnu Aqil. Gelarnya adalah Bahauddin. Bahauddin. Dan telah dita'liq tentunya Alfiyah ini bersama syarah Ibnu Aqil oleh Muhyiddin. Oleh siapa? Muhyiddin. Pokoknya dia habiskan umurnya untuk ta'liq bahasa. Muhyiddin. Dita'liq juga. Sudah dicetak juga ta'liq Muhyiddin. Iya. Dan diterima di sekolah-sekolah juga. Karena Ibnu Aqilnya diterima. Ta'liq Muhyiddin juga dipakai sebagai rujukan. Dia berjudul Minhatul Jalil bitahqiqi syarah Ibnu Aqil. Minhatul Jalil bitahqiqi syarah Ibnu Aqil. Coba di kita membaca syarah ini, kita tidak pakai cetakan yang ditaklik oleh Muhyiddin. Kita pakai ini cetakan yang satu jilid
yang tidak ada hasianya yang panjang, tidak ada taliknya. Tidak ada taliknya. Ada tapi pendek. Yaitu taliknya Muhammad Nuri Ibnu Muhammad, ya, yang dicetak oleh Darul Mughni Riyadh. Darul Mughni Riyadh. Kita pilih ini pertama karena tujuan memang kita membaca Alfiyah Syarah Ibnu Aqil, bukan membaca taliknya. Bukan membaca taliknya. Terus juga dari sisi harga mudah didapat. Dari sisi harga mudah didapat dan lebih murah. Lebih murah dari sisi harga. Jadi kita pakai adalah cetakan ini Darul Mughni Riyadh. Terus juga alhamdulillah Ana sudah pakai beberapa cetakan, ada juga di rumah cetakan tapi bukan talik. Ana ada talik Muhyiddin pernah pakai cetakan Mesir, ada juga Ana di rumah taliknya Qodori 2 jilid juga, bukan taliknya Muhyiddin 2 jilid. Cuman itu tadi tidak lepas dari ada kesalahannya. Salah cetak maksudnya. Kesalahan dalam cetak. Ini yang Ana pakai terakhir waktu mengajar di As-Sunnah, jarang kesalahan dalam salah cetak. Dalam kesalahan apa? Cetak. Ini cetakan ini. Yang dari 3 cetakan yang pernah Ana pakai saat belajar, demikian pula saat mengajar, ini yang paling kurang kesalahan. Bahkan hanya ada pernah saya jumpai ada 1 huruf hilang, hanya begitu saja. Tidak ada hilang 1 kata. Ini yang paling mantap dan murah harganya dan sedikit kesalahan. Sedikit kesalahan. Ya ditambah lagi dia bentuknya tipis karena tidak panjang hasianya. Tidak panjang catatan kakinya. Jadi membuat kita senang, ya kayaknya akan selesai cepat ini karena tipis. Itu intinya. Ya karena kalau 2 jilid, wah baru 1 jilid. Masih ada lagi 1 jilid. Jadi seakan-akan muncul bosan. Dan kalau 1 jilid begini, mudah. Wah sedikit lagi. Ini yang kita pilih cetakan yang dipakai. Tapi kalau dipakai juga cetakan lain tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Ini alhamdulillah terkait dengan Alfiyah dan Ibnu Aqil sendiri yang mensyarah Alfiyah. Untuk pertemuan pertama ini kita masuk langsung di muqaddimah dari Ibnu Malik rahimahullah, karena Ibnu Aqil beliau tidak syarah muqaddimahnya. Ibnu Aqil beliau tidak syarah muqaddimahnya. Beliau langsung syarah inti dari pelajaran pembahasan. Inti dari pelajaran dan pembahasan. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadu wa huwa ibnu Maliki. Ahmadu rabbillaha khairu maliki. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribul aqsa bilabdin mujazi wa tabasutul badla biwa'din munjazi. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat bin mu'ti wa huwa bisabakin haizun tafdila mustaujibun tana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Ini 7 bait awal dari muqaddimah Alfiyah Ibnu Malik. Kata beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa mengawali tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Mencontoh Al-Quran dan mencontoh Nabi SAW dan mencontoh para penulis. Mereka kalau menulis mereka memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Berkata Muhammad, dia adalah Ibnu Malik. Maka yang dibilang Alfiyah Ibnu Malik. Karena beliau sandarkan dirinya sendiri kemana? Ke kakeknya. Berkata Muhammad, maksudnya nama beliau. Muhammad. Ibnu Malik. Dia adalah Ibnu Malik. Ahmadu Rabbi Allah khairu maliki. Ahmadu. Saya memuji Rabbku Allah. Saya memuji Rabbku Allah. Khairu maliki, sebaik-baik pemilik, penguasa. Musollian ala nabiyil mustafa. Musollian, ya secara i'rab nahwu seperti biasa. Hal. Pokoknya kita bacaannya itu tergantung nahwu. Kecuali ujungnya, kalau kopiahnya kan diharokati dengan harokat kopiah, ujung syair. Tapi awal tengahnya sesuai nahwu. Musollian hal. Itu dalam keadaan apa? Bersolawat. Itu seraya bersolawat ala nabiyil mustafa. Di sebagian cetakan ala rasulil mustafa. Atas nabi yang dipilih. Kalau cetakan lain ala rasul, di atas rasul yang dipilih. Wa alihil mustakmilina asyarafa, dan para keluarganya al mustakmilin, yang sempurna sifat-sifat syarafnya, kemuliaan dan keutamaannya. Maksudnya salawat Allah juga atas mereka. Yang sempurna kemuliaannya. Yang sempurna kemuliaannya. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Dan saya meminta pertolongan kepada Allah dalam alfiyah. Maksudnya dalam menyusun kitab alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Kata beliau, maqasid dan nahwi ini diawalkan. Yang harus di situ adalah mahwiyah. Yang terkandung di dalamnya maqasid dan nahwi. Hal-hal yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu. Mahwiyah kan terkandung, terdapat di dalamnya yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Maka yang disebutkan bahwa ini alfiyah adalah al-khulasa fin nahwi. Ringkasan, kesimpulan dalam ilmu nahwu. Min babi taglib. Dalam bab karena dia yang paling banyak. Bukan berarti tidak ada soroknya. Ini belum sebutkan ini adalah ilmu nahwu dalam bab apa? At-taglib. Kebanyakannya nahwu. Kebanyakannya apa? Nahwu. Tuqarribul aqsa bilabdin mujazi. Tuqarrib, mendekatkan. Al-aqsa, yang jauh. Maksudnya alfiyah ini mendekatkan yang jauh. Bilabdin mujazi, dengan lafaz-lafaz yang ringkas. Jadi lafaznya pendek karena hanya dalam bentuk bait syair. Lafaz-lafaz pendek itu meringkas pengertian-pengertian yang jauh, yang panjang, yang disebutkan oleh ulama bahasa dalam ucapan yang nathar, ucapan biasa. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Di samping itu dia tabsutul badla biwa'din munjazi. Ungkapannya ringkas dan kepadatan materinya dapat ia besutu, menghamparkan, menjelaskan al-badl, ya, yang tersebar yang panjang tadi. Maksudnya biwa'din munjazi, maksudnya dengan lafaz yang ringkas, tabasutul badla,
Paham kan? Menjelaskan yang luas dengan lafaz yang ringkas. Ini kalau kita mau membahasakannya dengan panjang. Bahasa yang pendeknya adalah di sini alfiah ini dapat mendekatkan pengertian yang jauh dengan ungkapan yang ringkas. Kepadatan materinya dapat menjabarkan pengertian yang luas. Pengertian dan pembahasan yang luas. Dipahami ini? Mendekatkan, meringkas, yang luas, yang panjang, dengan ungkapan yang pendek. Dengan ungkapan yang pendek. Nanti antum bisa buktikan, Masya Allah. Ketika belum menjelaskan kata-kata yang ada ta'rifnya. Ada khobar, fa'il, naibul fa'il. Itu belum ungkapkan dengan ungkapan yang pendek sekali. Tapi tidak mengurangi pengertian yang sebenarnya dari ungkapan itu. Yang mana belum katakan watak tadi ridon bigoiri suktin, mengharuskan antum akan suka tanpa ada kebencian. Itu kalau diartikan berdasarkan dasar artinya. Tapi yang dimaksud dengan Ibnu Malik di sini adalah watak tadi ridon, maksudnya dengan bahasa yang mudah, ridon bahasa yang mudah, mengharuskan ada kemudahan, bigoiri suktin, tidak ada kesulitan. Karena kalau bahasanya tidak mudah, pasti sulit dipahami dan orang akan murka ketika membacanya. Apa ini? Anda paham ini? Maka di sini mengharuskan bahasanya jadinya mudah dan tidak sulit. Bigoiri suktin. Tak tadi ridon, mengharuskan ada kemudahan tanpa ada kesulitan. Artinya bahasa pendeknya mudah, tidak sulit. Mudah, tidak sulit. Fa'iqatan alfiyata bini mukti. Lebih bagus melebihi fa'iqoh. Kata fauq. Lebih daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Karena ada juga yang mengarang sebelum beliau, yaitu Ibnu Mu'ti. Yang mengarang alfiyah juga dalam nahwu. Tapi beliau bilang, alfiyah saya ini lebih bagus daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Bukan belum mentazkiyah dirinya, ini mimbab al-haq. Dalam bab apa? Mendorong orang lain bahwa baca bukuku ini lebih bagus. Karena kalau dibilang lebih bagus daripada yang lain, biasanya orang, coba baca. Karena ini dia bilang lebih bagus. Bukan dalam bab hasad, tapi dalam bab apa? Supaya orang melihat, menengok. Anda bisa paham ini? Sama dengan saya bilang, baca Miftah, itu paling bagus. Ringkasan nahwu. Bukan paling bagus, masih banyak yang paling bagus. Tapi supaya orang, baca juga. Anda paham kan? Itu biasa dilakukan oleh para ulama untuk mendorong para tulab, para pelajar untuk mempelajarinya. Kalau memang bagus, alhamdulillah yang didapatkan seperti alfiyah ini. Memang bagus. Makanya dipakai oleh ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Masih hidupnya saja anaknya itu sudah disyarah. 40 syarah. Paham kan? Karena memang bagus. Memang bagus. Jadi belum bilang lebih daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Lebih daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Tapi belum tetap katakan wa huwa bisabakin haizun tafdila. Tapi dia, yaitu alfiyahnya Ibnu Mu'ti, haizan tafdila, mendapat juga keutamaan bisabakin, dengan dia yang duluan. Karena biasanya yang setelahnya itu adalah akan mengambil contoh dari sebelumnya. Anggaplah contoh ini dalam alfiyah. Di dalam karang kitab hadis juga begitu. Imam Muslim beliau tulis hadis sahih Muslim itu kan berdasarkan apa yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Contohnya dari situ. Paham kan? Karena kita tidak bisa buat jalan baru. Di dalam menulis. Di dalam menulis. Dipahami kan? Maka beliau tetap katakan alfiyah Ibnu Mu'ti mendapat keutamaan. Kenapa? Bisa bikin. Karena dia yang duluan.
Dia duluan. Mustaujibun sana'iyal jamila. Mengharuskan sana'iyal jamila. Mengharuskan dia mendapat sana'i, pujianku dengan pujian yang jamil, penyebutan yang baik, yang indah. Iya. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Dan Allah lah belum berdoa, semoga Allah yaqdi, membalas bihibatin wafirah, dengan hibat, pemberian pahala yang wafirah, yang berlimpah. Li walahu, bagiku dan baginya. Bagi siapa ini? Ibnu Mu'ti. Jadi ini contoh bahwa ini menunjukkan beliau tidak hasad mengatakan tadi itu. Karena beliau tetap mendoakan apa? Kebaikan. Dan menyebutkan kebaikannya Alfiyah ibnu Mu'ti. Alfiyah ibnu Mu'ti. Li walahu, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadaku dan kepadanya. Fi darajatil akhirah, yaitu kedudukan-kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Ini selesai matan sebagai muqaddimah dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Jadi beliau berkata, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbi Allah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqdiri don bi ghairi sukti fa'iqatan alfiyata bin mu'ti wa huwa bisabikin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Ini 7 bait pertama sebagai muqaddimah. Alhamdulillah sisa 900 ya kan lebih. Paham kan? Alhamdulillah. Ini pertemuan awal, insyaallah mulai besok baru kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih rinci lagi setelah muqaddimah di 7 bait syair. Alhamdulillah.